Halo semuanya, selamat datang di penjelasan visual kali ini. Hari ini, kita bakal membedah tuntas sistem klasifikasi subjek pajak di Indonesia. Tujuan utama saya di sini adalah mengubah cara Anda melihat pajak. Dari yang tadinya cuma sekedar asumsi, jadi benar-benar paham bagaimana mekanika aturan ini sebenarnya bekerja. Yuk kita langsung masuk ke materinya, karena percayalah, aturan main perpajakan itu seringkali di luar dugaan kita loh. Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari membongkar mitos kewarganegaraan, melihat kriteria kehadiran, klasifikasi entitas, lalu masuk ke wajib pajak luar negeri dan jembatan BUT. Sampai akhirnya, kita lihat perbedaan cara menghitung pajaknya. Oke, langsung saja kita mulai ke bagian pertama. Dan mungkin ini adalah salah kaprah paling umum di masyarakat. Mitos kewarganegaraan. Pasti banyak dari kita yang mikir gini. Kalau saya pegang KTP Indonesia, ya otomatis saya wajib pajak di sini. Dan kalau ada bule atau orang asing, pasti pajaknya diurus di negara asal mereka. Kedengarannya logis banget kan? Tapi pertanyaannya, apakah hukum pajak kita benar-benar bekerja sesederhana itu? Faktanya, nggak sama sekali. Realitasnya justru kebalikannya. Status subjek pajak itu benar-benar buta warna sama yang namanya paspor. Gini, seorang warga negara Indonesia yang kerja menetap di luar negeri, itu bisa aja loh berstatus sebagai subjek pajak luar negeri. Terus, di sisi lain, seorang ekspatriat asing yang tinggal di sini malah bisa jadi subjek pajak dalam negeri. Jadi, singkirkan dulu soal paspor Anda, karena kuncinya bukan di situ. Masuk ke bagian kedua. Kalau bukan paspor penentunya, terus apa dong? Mari kita bahas syarat aslinya, kehadiran dan niat. Ada satu angka ajaib yang wajib banget Anda ingat, 183. Kalau Anda hadir secara fisik di Indonesia lebih dari 183 hari dalam rentang waktu 12 bulan, selamat, secara hukum Anda resmi jadi subjek pajak dalam negeri atau SPDN. Dan hitungan ini diakumulasi ya, mau Anda tinggal terus-terusan atau bolak-balik ke luar negeri, yang dihitung murni keberadaan fisik Anda di sini. Tapi tunggu dulu, gimana kalau Anda baru datang dan belum sampai 183 hari? Nah, hukum kita juga melihat yang namanya niat. Kalau di tahun itu Anda datang dan sudah menunjukkan niat menetap secara hukum, status SPDN Anda langsung aktif sekepiga. Niat ini dibuktikan lewat dokumen loh. Misalnya Anda punya kitab, punya ITAS, atau VITAS yang berlakunya lebih dari 183 hari, atau Anda tanda tangan kontrak kerja jangka panjang. Dokumen-dokumen ini langsung mengubah status Anda saat itu juga. Bagian ketiga, kita sudah bahas manusia. Sekarang, gimana undang-undang mengatur entitas selain perorangan? Mari kita lihat klasifikasi entitas dan warisan. Sistem pajak kita membaginya dengan sangat rapi. Di satu sisi ada orang pribadi dengan aturan hari dan niat yang baru kita bahas tadi, di sisi lain ada badan atau perusahaan. Sebuah badan otomatis jadi subjek pajak dalam negeri kalau dia didirikan pakai hukum Indonesia atau kalau pusat manajemen dan kendali keuangannya berkedudukan di Indonesia. Simpel banget kan? Tapi, kalau kita intip teks hukum aslinya secara teliti, ada satu kategori subjek pajak ketiga yang sangat spesifik tapi sering banget kelewatan. Undang-undang kita secara unik menyebutnya warisan yang belum terbagi. Konsep ini tuh ibarat entitas hantu atau pemeran pengganti. Coba bayangkan, kalau seseorang meninggal dunia, kewajiban pajaknya kan nggak langsung lenyap. Apalagi kalau warisannya masih menghasilkan cuan. Misalnya, ruko yang masih terus disewakan. Nah, warisan yang belum terbagi inilah yang maju sebagai subjek pajak pengganti untuk menanggung kewajiban tersebut, sampai para ahli waris benar-benar membagi asetnya secara sah. Oke, masuk ke bagian keempat. Sekarang kita lihat pengecualian buat pihak asing dan gimana cara Indonesia menyamakan kedudukannya di mata pajak. Mari kita kenalan dengan subjek pajak luar negeri atau SPLN. Definisi SPLN ini diikat sangat ketat oleh satu hal, source income, alias penghasilan yang bersumber dari dalam negeri. Artinya, orang asing atau perusahaan asing yang nggak tinggal di sini tetap bisa dipajaki murni karena mereka ngeruk untung dan dapat duit dari dalam batas wilayah Indonesia. Terus, gimana kalau perusahaan asing ini mulai beroperasi secara rutin dan terus-menerus di sini? Nah, disinilah muncul konsep bentuk usaha tetap atau BUT. BUT ini bertindak sebagai penyeimbang yang luar biasa. Dia itu ibarat jembatan hukum. Jembatan ini menarik perusahaan asing tersebut supaya diperlakukan persis layaknya wajib pajak dalam negeri. Jadi, semuanya adil, level playing field-nya jadi setara. Dan jembatan BUT ini bukan cuma teori hukum di atas kertas loh. Wujud fisiknya nyata banget. Bisa berupa proyek konstruksi, jangka panjang, buka kantor cabang, bangun pabrik, lokasi pertambangan yang lagi operasi, sampai agen asuransi asing yang jualan di sini.
Kalau wujud fisik ini ada, berarti perusahaan asing itu resmi punya BUT dan wajib main di aturan pajak domestik kita. Terakhir, bagian kelima. Dari semua aturan yang kelihatan rumit tadi, apa sih dampaknya di dunia nyata? Mari kita lihat kontras perhitungannya. Ini dia perbedaan paling fundamentalnya. Kalau Anda subjek pajak dalam negeri, Anda kena prinsip worldwide income. Artinya, pemerintah Indonesia berhak memajaki semua penghasilan Anda dari belahan bumi manapun uang itu didapatkan. Sebaliknya, kalau statusnya subjek pajak luar negeri, berlakunya source income. Artinya, pajak cuma ditarik dari sepotong kue penghasilan yang murni dicari dari dalam wilayah Indonesia aja. Secara administrasi, bedanya juga masif banget loh. Kalau Anda SPDN atau BUT, pajak Anda dihitung dari penghasilan neto. Jadi, Anda boleh kurangi sana-sini pakai biaya operasional, tapi wajib lapor detail di SPT tahunan. Sangat kontras dengan SPLN yang tanpa BUT. Mereka ini kena pajak penghasilan final yang dipukul rata langsung dari penghasilan bruto mereka. Nggak bisa potong biaya operasional, tapi ya untungnya nggak perlu pusing ngurusin lapor SPT tahunan. Beda status, beda banget kan bebannya? Nah, kita sudah bongkar semuanya, dari mitos sampai ke realitas aturannya. Jadi sekarang, lupakan sejenak apa warna paspor yang Anda pegang. Kalau otoritas pajak mengetuk pintu Anda besok, lalu menghitung hari kehadiran Anda, mengecek dokumen niat Anda, dan memindai operasi bisnis Anda, masuk ke klasifikasi manakah Anda atau perusahaan Anda yang sebenarnya saat ini? Ini adalah sebuah pertanyaan krusial yang menuntut kepastian dari kita semua sekarang juga. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan kali ini. Semoga wawasan ini bermanfaat untuk Anda.